la ikhlasa illa bitakhallus. Jalan menuju ikhlas awal mulanya adalah dengan pura-pura ikhlas. Dilatih gitu. Memaksakan diri untuk ikhlas. Memaksakan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Memaksakan diri untuk memaafkan orang lain. Makanya ada Syekh Abdullah ya, seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abdul Salam, beliau memberikan suatu trik ya, memberikan suatu trik dan beliau itu terkenal dengan ceritanya beliau adalah ahli surga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang halaqah dengan duduk-duduk dengan para sahabat, Abdullah bin Abdul Salam itu sahabat Abdullah bin Abdul Salam radhiyallahu anhu itu tiba-tiba lewat, Rasulullah mengatakan, ada ahli surga. Semua para sahabat pun kaget. Rasul, kenapa kami tidak pernah dibilang ahli surga? Padahal dia yang baru lewat saja sudah dibilang ahli surga. Ternyata singkat cerita, Abdullah bin Abdul Salam sedang ada masalah ya, sedang ada masalah dan dia kepengen mendinginkan hatinya, ya menyepi lah ya, menyepi dan kemudian bertamu di rumahnya sahabat. Terus kemudian ada sahabat yang dihampirinya, terus bertamu kurang lebih 3 hari. 3 hari, dan kemudian ketika sudah 3 hari, Abdullah bin Abdul Salam ini berpamitan pada salah satu sahabat. Namun sahabat itu yang mendengar Rasulullah pernah mengatakan itu ada ahli surga yang orangnya masih hidup di muka bumi ini, tetapi dia sudah disebut ahli surga. Terus kemudian sahabat ini bertanya, wahai sahabatku, wahai saudaraku, sebenarnya apa rahasia amalanmu? Karena aku lihat engkau 3 hari amalannya biasa-biasa. Kadang ya baca Quran, kadang ya enggak, kadang ya tahajud, ya kadang tidak. Kau pun tidak 3 hari ini tidak puasa terus-menerus, tapi Rasulullah itu mengatakan kau ahli surga. Kelihatannya amalmu biasa-biasa, tapi Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga. Kata Abdullah bin Abdul Salam, ya aku biasa. Tapi barangkali yang aku lakukan adalah ketika aku mau berbaring untuk tidur, aku mengambil air wudhu, setelah itu aku beristighfar dan aku membayangkan semua dosa, bahkan kesalahanku sendiri ataupun ada orang lain yang orang lain yang berbuat salah padaku, menzalimiku, dan sebelum tidur aku mengatakan aku maafkan semua kesalahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga karena itu hatinya Abdullah bin Abdul Salam ketika menyongsong pagi untuk sholat subuh, pagi lagi beraktivitas, dia sudah merasa tidak ada lagi beban dengan manusia yang lain karena dia sudah berusaha memaafkan. Sekali lagi prinsipnya dia mana? Bermuamalah dengan siapapun prinsipnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah karena Allah, insya Allah apapun yang dilakukan manusia itu adalah bagian dari ujian, bagian dari cobaan, itu akan terasa ringan karena apa? Tujuan kita bukan manusia, tetapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Baik. Jazakallah khairan jaza Ustaz atas penjelasannya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi kita merasa bermuamalah dengan orang lain itu bukan karena orangnya, tapi karena kita sedang bernegosiasi, berinteraksi dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya memang adalah Allah. Ini ada juga penjelasan berikutnya Ustaz. Jadi pertanyaan, mohon maaf. Ada pertanyaan bagaimana kalau kita udah sholat, zikir, ngaji dan lain-lain, semua ibadah makhdhu itu sudah dilakukan, tapi masih suka terbawa emosi. Gimana ya? Bagaimana caranya memperbaikinya Ustaz? Ya, ini umum sih Ustaz ya. Iya. Silakan. Iya. Masya Allah ya. Ini sudah baca Quran, sudah ngaji, sudah sholat, kok masih emosi. Itu namanya manusia. Itu berarti namanya manusia. Dan manusia Allah beri emosi memang. Ya. Dan memang manusia diberi rasa marah. Itu ya, manusia diberi bahagia, manusia diberi rasa sakit hati, itu namanya manusia. Tetapi yang paling beruntung adalah bagaimana cara mengatasi emosi itu gitu ya. Cara mengatasi amarah itu. Jadi kalau kita dengar lagunya Bang Opik ya, itu kan Tombo Ati, ada Bang Opik ya.
Salah satunya membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi maknanya. Kayak misalkan tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata yang hidup di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rizkinya itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ditadaburi. Oh iya, berarti kita dapat kerja, ya, dapat kerja, dapat ini juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasa tidak terlalu khawatir lagi. Kalau kemudian masih emosi gitu, tadabburi ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, masih marah, itu namanya manusia. Tetapi bagaimana cara Rasulullah itu kemudian kalau lagi marah ya. Kalau kita lagi marah-marah, pertama itu manusiawi, wajar. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat Allah beri akal, tidak diberi nafsu. Makanya dia layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu taat pada Allah dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Itu namanya malaikat. Makhluk yang kedua namanya hewan, binatang. Dia tidak diberi akal, tapi dia diberi nafsu. Makanya dia tidak punya akal gitu, tidak punya otak gitu. Kalau kerja bahkan berzina, bahasa manusia itu depan orang itu nggak ada malu-malunya gitu ya. Dia berbuat apapun itu semau-maunya dan tidak dibebani syariat gitu ya. Maka dia pun nggak dosa karena dia nggak punya akal, tapi dia punya nafsu, masih nafsu makan, nafsu berkelahi, nafsu apa itu namanya binatang. Tapi manusia Allah beri akal dan juga diberi nafsu. Maka para ulama itu mengatakan jika manusia itu akalnya bisa mengalahkan nafsunya, dia bisa jadi lebih mulia dari malaikat. Tetapi kalau manusia itu nafsunya mengalahkan akalnya, bisa jadi dia lebih hina dari binatang. Maka Rasulullah mengajarkan itu, kalau marah duduk ya. Kalau duduk masih marah ya berbaring, ambil air wudhu. Itu insya Allah ya. Tapi sifat marah itu adalah sifat manusia. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu bismillah. Ya kalau masih suka marah, ditenangkan hati, duduk berbaring, ambil air wudhu ya insya Allah itu itu menjadi salah satu solusi kalau saat marah. Kalau pas tidak marah, kok sadar kok saya jadi pemarah ya. Bacalah Al-Qur'an, ditadaburi ayat maknanya ya. Tidak cuma tidak cuma baca qiraahnya saja. Tapi kita berusaha memahami maknanya. Dan kalau kita melihat di situ misalkan Allah menyebutkan kepada orang lain, kepada misalnya ahli kita, kepada orang beriman, itu anggap saja dia sedang berbicara dengan kita. Ya, misalkan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan ketika kalian ragu, maka kita mengatakan dan ketika saya ragu atas apapun yang Allah turunkan. Nah itu supaya hati kita insya Allah menjadi lebih terobati lagi gitu ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Dan enaknya itu apa? Kita nahan marah itu juga bagian dari amalan ahli surga. Wal afina 'anil nas. Ya Allah, orang yang bisa menahan amarahnya walaupun dia bisa marah, walaupun dia barangkali pimpinan bisa marah anak buah. Kamu gitu. Tapi dia menjaga, jangan marah. Karena aku menjadi ahli surga. Itu menahan marah itu bagian dari ahli surga juga. Jadi insya Allah barangkali begitu ya. Yang dapat saya sampaikan. Ya, Masya Allah. Rasulullah pernah bersabda, la tahdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Yaitu hadis yang luar biasa. Anak-anak PAUD biasanya hafal. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu sekalian termasuk saya dan teman-teman yang sedang berbicara ini bisa mengamalkan ya. Tapi kalaupun kita masih sering marah, ya itu memang sifat dasar manusia. Kalau kita sudah tidak marah, berarti memang kita sudah naik level menjadi malaikat. Dan memang biasanya marah itu berkaitan dengan usia, Ustadz ya, kebijaksanaannya meluap-luap dan sebagainya. Ini ada satu lagi pertanyaan, Ustadz. Ini pertanyaannya menyebutkan, ini ada istilah orang iri itu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah itu bagaimana itu, Ustadz? Apakah sifat itu bisa diobati ataukah memang sampai mati juga? Iya. Orang iri itu ya, Allah na'udzubillah min dzalik.
Ya kita semua pernah iri gitu ya. Semua manusia itu pernah iri. Bang Rasulullah itu mengatakan iri itu ada, pasti ada dalam setiap manusia. Namun Rasulullah mengatakan iri itu boleh dalam dua hal. Yang satu iri karena syariat yang lebih. Contoh misalkan lihat orang kok agamanya lebih, ilmu agamanya lebih, ilmu atau apa namanya? Ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah itu lebih, itu iri boleh supaya memotivasi dia agar menambah ilmu itu. Yang kedua, iri yang boleh adalah iri atas kebaikan orang lain. Dia kok bisa berbuat lebih ya, lebih baik gitu ya. Itu boleh iri. Tetapi iri-iri yang lain itu sekali lagi tidak diperkenankan dalam syariat. Tetapi Rasulullah pernah menyebut kata iri. Berarti apa? Manusia pasti punya sifat iri karena ada nafsu, ada nafas dalam dirinya. Maka bagaimana cara misalkan diri kita, kalau kita yang iri itu suka iri, sekali lagi ya ada dalam hadis riwayat Muslim ya. Kalau yang saya terjemahkan kurang lebihnya begini. Jika kita terhinggapi sikap iri atas harta orang lain misalkan ya. Misalkan kita kerja lama-lama tapi masih pakai motor butut saja. Ini misalkan. Teman baru masuk kerja, wah mobilnya ganti-ganti setiap tahun. Itu misalkan begitu. Atau kita sudah kerja lama-lama kok nggak naik-naik gajinya atau naik apanya gitu. Itu ada orang baru ini, jangan-jangan. Nah, itu kan udah perasaan iri gitu. Sebenarnya ada itu solusinya dalam hadis riwayat Muslim. Ketika kita tidak senang, kita sedang iri kan tidak senang gitu ya. Itu kita doakan orang yang sedang mendapatkan nikmat, ya contohnya begini, ya Allah, mobilnya baru, ya Allah, semoga dia tambah istiqomah dalam bekerja, semoga tambah rajin dalam bekerja, semoga rezekinya tambah berkah, semoga jabatannya tambah berkah, sehingga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Dan kata Rasulullah, malaikat langsung mengaminkan doanya orang yang apa namanya? Orang yang mendoakan dan pertama baginya sebelum bagi orang lain. Artinya apa? Ketika kita mendoakan keberkahan untuk orang lain, maka Allah akan mengijabah keberkahan dulu untuk yang berdoa. Ketika kita mendoakan supaya dia senang, maka Allah akan mengijabah bagi orang berdoa. Semoga yang berdoa mendoakan orang lain, ini dia dulu yang senang. Ini Masya Allah. Ini malaikat yang mengaminkan. Luar biasa. Dan hati kita itu terasa nyaman. Ya Alhamdulillah dia mobil baru. Gitu. Alhamdulillah gitu. Bisa numpang, ya bisa pinjam. Nah, ini salah satu solusi itu kalau hinggap pada dirinya itu, mendoakan. Ya, mendoakan dan sekali lagi kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah ikhlas kecuali dengan pertama diawali dengan latihan pura-pura dan maksain ikhlas. Ya. Dan tidak akan pernah kita menjadi orang tabah, orang sabar dan ujian dan cobaan kecuali kita diawali dengan pura-pura dan berusaha begitu terus menjadi orang sabar, menjadi lebih baik. Lalu bagaimana kalau ada orang lain? Orang lain itu ya solusinya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, diberikan nasihat yang baik ya. Nasihat itu ya tidak harus langsung ke orangnya, tapi diikutkan kajian-kajian gitu supaya nggak rasa kalau kita anak-anak nasihati orang tua itu ya itu malah jadi persoalan lagi itu kadang-kadang. Ya apalagi kita ini persoalan belum tentu kita memberikan nasihat yang baik, orang lain akan menerima dengan baik. Dulu dicontohkan oleh Hasan cucu Rasulullah dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi melihat ada seorang bapak-bapak sahabat ya yang usianya senior, Hasan dan Husain itu masih anak-anak. Ya barangkali kalau diceritakan dalam hadis usianya sekitar 40 tahunan lah begitu. Itu wudu salah, sedang wudu salah. Wudu salah, maka tiba-tiba Hasan panggil Husain. Saudaraku Husain, coba lihat ya wudu gitu. Terus kemudian Hasan dan Husain ngomong sama bapak yang habis wudu salah, bilang, Pak, tolong lihat wudu kita berdua ya. Kalau kita salah, tolong untuk diperbaiki. Nah, padahal dia sebenarnya sedang memperbaiki orang lain, tetapi seolah-olah dia sedang curhat tentang masalahnya begitu. Seolah-olah dia orang yang sedang bermasalah, padahal dia kepengen memperbaiki orang yang sedang bermasalah. Nah ini yang dicontohkan oleh
sahabat cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Dan akhirnya ketika wudhu, dan bapak itu mengatakan, sungguh wudhu kalian lebih sempurna dari wudhu saya. Dan aku mengakui bahwa yang aku lakukan tadi wudhunya kurang pas. Terkadang begitu. Jadi terkadang bertanya itu belum tentu dia yang punya masalah. Bisa jadi begitu. Tapi kepengen watawa sobil haqqi watawa sobis sobar. Saling memberikan wasiat kebaikan dan kebenaran. Insyaallah ya, dan kesabaran. Dan pertolongan yang paling lagi, wasta'inu bis sabri wassalah. Tetap sabar, sabar dalam setiap ujian. Ya, sabar. Karena ada, Masya Allah, ya luar biasa Allah berikan hadiah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian barangkali seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Khair, terima kasih Ustadz, Masya Allah. Jadi penjelasannya dari awal memulai tausiah sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu saya secara pribadi terasa banget gitu ya, nancep di hatinya. Saya sering ingat kajiannya Agim ya, memang ternyata urusan menjaga hati itu adalah pekerjaan minal mahdi lalahdi ya. Sejak kita dilahirkan sampai nanti kemudian kita diwafatkan. Bapak Ibu sekalian, masih ingin banyak kita berinteraksi, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sebelum ditutup oleh Ustadz dengan berdoa untuk keberkahan majelis kita ini, saya merangkum penjelasan Ustadz tadi ke dalam sebuah quotes. Ini pernah disampaikan oleh Ustadz Hilman, juga pernah disampaikan oleh Ustadz Das'ad. Intinya ketika kita merasa baik, pada saat itu kita sedang tidak baik. Ketika kita sedang merasa tidak baik, pada saat itu insya Allah kita sedang baik. Karena salah satu dosa pertama yang dilakukan sehingga iblis kemudian dilemparkan ke bumi, bahkan dikutuk oleh Allah, itu adalah penyakit ana khairum minhum. Aku lebih baik darimu. Jadi mulai sekarang kita mengukur-ngukur diri kita. Mudah-mudahan kita tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ataupun kalau misalnya kita iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Khair Ustadz, kami minta untuk mendoakan majelis taklim kita ini. Semoga setiap pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bermanfaat untuk kita dan menjadikan kita semakin erat silaturahminya antar sesama pegawai perbankan. Amin. Kepada Ustadz, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita virtual, tapi mari kita berdoa dengan khusyuk ya. Karena Allah itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat ya. Maka ketika Allah mau mengijabah doa kita di mana saja itu, ya Allah bisa berkehendak gitu ya. Maka mari kita bismillahirrahmanirrahim, niat berdoa khusyuk, semoga yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan bisa merubah apa yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Insya Allah khususnya bagi diri saya sendiri dan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi hari ini kami mensyukuri nikmat yang Engkau berikan. Karena nikmat yang Engkau berikan pada kami sungguh sangat banyak sekali ya Allah. Dibandingkan keluhan-keluhan yang hari ini, kemarin itu ya Allah. Yang sungguh ketika kita kurang yakin kepadamu ya Allah, maka sungguh keluhannya pun akan semakin banyak. Tetapi sebenarnya Engkau sudah memberikan hidayah petunjuk kepada kita, semakin kita yakin kepadamu ya Allah, sungguh keluhan itu pun semakin sedikit ya Allah. Ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, yang kadang kita kurang bersyukur. Nikmat hidup, nikmat keluarga, punya ayah, punya ibu, punya orang tua. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi nikmat yang kita syukur, yang kurang kita syukuri kadang-kadang. Kita adalah orang yang bekerja, yang Allah beri pekerjaan. Ini adalah nikmat yang sangat besar ya Allah. Karena betapa di luar sana, banyak orang yang sedang mencari pekerjaan dengan susah payah. Ternyata mereka juga belum Engkau berikan nikmat pekerjaan itu ya Allah. Maka hari ini Allah, kami menghadap padamu ya Allah, bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan pada kami ya Allah. Pekerjaan yang baik, orang tua yang baik, istri yang baik, pimpinan yang baik, anak-anak yang baik, walaupun semua penuh dengan ujian dan cobaan ya Allah. Tetapi kami pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau yang mencurahkan kasih sayangnya kepada kami tanpa batas.
tanpa batas waktu dan tanpa batas tempat ya Allah. Kami mohon ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat penyakit hati, ragu terhadap kekuasaan-Mu ya Allah. Ragu terhadap apapun yang Kau berikan pada kami. Ragu atas janji-janji-Mu pada kami ya Allah. Sehingga kami sering kufur nikmat ya Allah. Padahal Engkau sudah memberikan kami yang terbaik ya Allah. Kami berdoa ya Allah, apabila ya Allah, kami masih punya orang tua yang pasti kami syukuri keberadaannya ya Allah. Walaupun terkadang nasihatnya sangat menyakitkan dalam hati kami ya Allah. Tetapi kami bersyukur masih punya orang tua ya Allah. Karena di luaran sana banyak orang yang tidak bisa melihat orang tuanya ya Allah. Kami berdoa untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Lapangkanlah rizkinya, lapangkanlah dadanya. Selesaikanlah urusannya, lunasilah hutangnya ya Allah. Engkau berikan mereka umur panjang ya Allah. Sehingga kami bisa berbakti kepada mereka dengan sebaik-baiknya bakti kami ya Allah. Apabila ada orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Karena sampai detik ini kami belum bisa berbakti kepada mereka, berbuat banyak pada mereka ya Allah. Apalagi ya Allah orang tua kami yang sudah meninggal di alam barzah sana ya Allah. Kami sudah tidak bisa berbakti lagi kepada mereka ya Allah. Kami hanya bisa melantunkan doa ya Allah. Ringankanlah azab kubur mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surga ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur atas limpahan nikmat orang tua pada kami. Kami juga bersyukur atas anak-anak kami yang barangkali kami belum bisa membimbingnya dengan baik ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang lebih baik dari kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah istri kami, keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, yang tenang, nyaman. Pulang kerja hatinya lebih tenang, pulang kerja hatinya lebih bahagia. Ya Allah menjadi qurratu ain bagi kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyatan qurrata ain waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, Engkau yang maha membolak-balikan hati kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Yang kami belum bisa mengendalikan hati-hati kami, ya Allah. Kami masih sering berdusta dengan hati kami, ya Allah. Kami masih sering iri dengan nikmat orang lain yang Kau berikan, ya Allah. Kami masih sering tak kabur merasa sombong dengan nikmat yang Kau berikan pada kami, ya Allah. Padahal semuanya itu tidak ada sedikit pun, ya Allah, kebesarannya di sisimu ya Allah, karena Engkau lah yang maha kuasa. Ya muqallibal qulub ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami dengan keimanan dan keyakinan, sehingga yang kami lakukan semuanya adalah karena-Mu ya Allah, semuanya adalah karena ridho-Mu, semuanya adalah karena ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Cukuplah ya Allah, Engkau menjadi penolong kami. Sebelum Engkau utus manusia menjadi wasilah-Mu ya Allah. Cukuplah Engkau ya Allah menjadi penolong kami. Karena tidak ada daya dan kekuatan semua. Kecuali semuanya atas izin dan kekuasaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah setiap yang kami lakukan kelak, karena di hari itu yauma yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari kelak harta kami tidak bermanfaat lagi. Umur kami sudah tidak bisa lagi untuk berbuat. Bahkan ya man yauma yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami sudah tidak lagi bermanfaat untuk kami. Kecuali ketika kami illa man Allah biqalbin salim, datang kepadamu dengan hati yang selamat, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah dia akan mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sanusi atas tausiahnya sejak awal tadi sampai akhirnya kita menutupnya dengan doa. Bapak Ibu jamaah Majelis Talim Al-Mulk yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pengajian kita ini memberikan manfaat bagi kita semua.
Allah menatap diri-diri kita, Allah mengampuni segala macam dosa kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini dengan membaca kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili pengurus Majelis Taklim Al-Muluk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadirannya jamaah sekalian dan memohon maaf jika dari awal sampai akhir pengajian kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.